أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. Baik, masyarakat muslimin jamaah salat subuh jadwal qasar yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini dengan inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan usia, kesempatan dan kesehatan untuk kembali menunaikan kewajiban-kewajiban kita, terutama tugas-tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga berkesempatan untuk terus thalabul ilmi, istiqomah, bersabar, berjihad dalam rangka menuntut ilmu agama yang memang difardukan untuk kita semua. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu fardu kewajiban bagi setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan menuju thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan jalan kita ke surga dari pintu yang satu ini. Amin ya. Untuk thalabul ilmi, bersabar, duduk bermajelis. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Ya, kajian tafsir kita hari ini adalah surat An-Nasr. Mungkin pernah mendengar tafsirnya atau sebagainya, tetapi bisa jadi sebagai tambahan ataupun sebagai penyempurna ya, pengetahuan kita tadabbur tentang surat An-Nasr. An-Nasr secara bahasa ini adalah pertolongan. Makanya nama saya itu Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya ke Arab, saya istilahnya dikasih tahu, pernah saya tour guide ya, pernah tour guide seorang syekh dari Qatar waktu itu. Ketika kita kenalan, siapa nama antum? Saya bilang Nasrullah. Wallahi gayir ismu, berubah nama kamu. Ada semensia. Kenapa? Karena nama kamu itu pagi dan sore, malam dan siang selalu dikutuk oleh orang Arab. Yang hadal ism yang anhul Arab lailan nahar katanya. Nama kamu ini tiap pagi, tiap sore, tiap siang, tiap malam itu diumpat oleh orang Arab. Kenapa? Karena nama itu identik dengan tokoh Syiah Lebanon, namanya Hasan Nasrullah, Muhammad Sayyid Hasan Nasrullah. Jadi nama Nasrullah itu identik dengan beliau, Nasrullah. Lalu dia bertanya, lima dasama ka abi bihada, lima dasama ka abu ka bihada. Kenapa bapakmu namain nama ini? Gitu. Saya bilang, tanya aja bapak saya. Bangga, tanya aja bapak saya. Yang jelas kata ayah saya ini nama dari surat An-Nasr. Baru dia paham. Itu surat An-Nasr. Jadi kalau sudah nyebut Nasr atau Nasrullah di Arab itu identik dengan tokoh itu. Makanya tidak ada orang Arab namanya Nasrullah. Tidak ada selain tokoh itu. Rata-rata Arab itu Muhammad dan Abdurrahman, Abdullah. Diulang-ulang itu nama cucu anak itu Muhammad lagi. Jadi nanti Muhammad bin Allah bin Muhammad terus berputar-putar. Jadi tidak keluar dari itu. Seperti nama Sayyidina Ali juga sama begitu. Ya, putranya itu Hasan. Ya, kemudian putranya lagi itu nanti banyak terulang nama Ali. Jadi Ali bin Hasan bin Ali
Ali bin Husain bin Ali, terus terulang-ulang sampai ke bawahnya. Karena menjaga supaya nama itu mungkin terpelihara di antara nasab ya, para auliya salihin, para sahabat dan sebagainya. Surat An-Nasr ini surat Makkiyah, ayatnya diturunkan sebelum hijrah dan tentunya diturunkan di Mekah di akhir kehidupan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya ada 3 ayat, berjumlah 3 ayat, dan penyebutan nama surat yang berkah ini ada 3. Yang pertama, surat ini bernama surat An-Nasr, surat pertolongan. Yang kedua, surat ini juga dinamakan surat Idza Jaa Nasrullah. Nama surat ini juga dinamakan surat Idza Jaa Nasrullah. Yang ketiga, surat ini dinamakan surat At-Taudi, surat perpisahan. Surat perpisahan. Karena apa? Karena ternyata Futuh Mekah itu adalah akhir dari perjuangan Rasulullah SAW. Munasabatut tasmiyah. Kenapa dinamakan surat An-Nasr? Di anna Allah Ta'ala dzakara fi surati nusrata dinihi wa fathihi ala nabihi. Karena Allah menyebutkan dalam surat yang mulia ini 2 hal. 1, nusrah agamanya, dan yang kedua Futuh Makkah, Futuh nabinya. Jadi kemenangan agamanya dan kemenangan nabinya. Kalau di perang-perang sebelumnya seperti misalkan Badar ya, kemudian Ahzab, itu Rasul diberikan kemenangan, tetapi tidak diberikan futuh. Futuh itu lebih besar dari kemenangan. Kalau misalkan 2 pihak berperang, kemudian satu menang, itu namanya menang saja, menang perang, tapi tidak futuh. Nah kalau surat An-Nasr ini, Futuh Mekah ini dua-duanya, yang menang ya futuh. Nah jadi futuh itu di atas nasr, ada nusroh, ada futuh. Kalau nusroh itu sekedar menang saja, tapi kalau futuh itu bukan hanya menang, tapi benar-benar menguasai begitu. Itu namanya futuh. Sehingga disebut sini ada Futuh Makkah. Itu surat An-Nasr. Yang kedua dinamakan surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath karena Allah Ta'ala membuka surat ini dengan dengan ayat Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Dalam sebuah riwayat disebutkan setelah turun surat ini maka iftitah dalam salat itu adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu iftitah yang diajarkan Rasul setelah turun surat ini. Kalau iftitah sebelumnya ada beberapa, ada Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wasila. Ada yang wajhatu wajhi ladzi fataras samawati wal ardh. Ada Allahumma ba'id baini. Jadi ada 4 riwayat tentang iftitah itu. 1 riwayat Ibnu Mas'ud, yang 2 Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Abu Hurairah. Nah, menurut hadis riwayat dari Umar, Rasul setelah turun surat An-Nasr membacanya surat iftitah yang keempat tadi, yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cepat. Bukan cepat, maksudnya lebih pendek. Jadi setelah turun surat An-Nasr, iftitahnya iftitah yang terpendek. Sebelum turun surat ini yang panjang-panjang itu, yang bait-bait ini Allah berkabiro dengan wajhatu wajhiyah. Maka kesimpulan para ulama dari keterangan-keterangan ini bahwa doa yang diajarkan Nabi, kalau itu ada riwayatnya dari beliau, hadisnya sahih, hadisnya diterima, maka metode kita untuk melaksanakannya adalah dengan menggabungkan semua riwayat itu dan membacanya bergantian, bergiliran. Karena meninggalkan salah satu dalil adalah tidak dianjurkan. Kalau ada dalil yang berbeda tetapi menuju hal yang sama, maka mengambil semuanya adalah lebih baik. Sehingga satu hari boleh baca subhanakallahumma, hari besoknya baca bait baini, besoknya lagi Allah Akbar kabira, besoknya lagi
wajhatu wajhiya. Besoknya lagi subhanallah. Jadi empat itu bergantian. Kalau hafal semua, kalau tidak hafal semua ya wes lah. Tuh baik-baiknya saja atau Allahu akbar kabiro. Ya, baik-baik ini. Enggak ya. Baik-baik ini persis. Mungkin masing-masing punya kliennya sendiri saja. Tapi saya sendiri karena ada riwayat dari Umar setelah surat An-Nasr iftitah beliau adalah berubah, maksudnya yang lain, maka saya mengikuti riwayat itu. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Lebih pendek, makanya cepat Al-Fatihahnya karena pendek iftitahnya. Kalaupun agak lama itu menunggu, barangkali jamaah makmum semuanya kebanyakan pakai bait-bait ini atau wajhatu wajhiya atau Allahu akbar kabir. Menunggu saja. Sebenarnya saya iftitahnya pendek sebenarnya. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Langsung gaspol Al-Fatihah. Disebut juga surat At-Taudi yang artinya perpisahan, dari kata wada'a yuwaddi'u, taudi, perpisahan, melepas. Makanya kalau ada orang mau berangkat bepergian, doa kita adalah astaudi'ukallah, aku menitipkan kamu kepada Allah. Allati la tadi'u wada'i'u, yang tidak pernah Allah itu menyanyiakan titipannya. Kita kalau mau pergi, titipkan orang yang kita tinggalkan atau orang yang berpisah dengan kita kepada Allah. Astaudi'ukallah, aku titipkan dirimu pada Allah. Karena penjagaan kita tidak menjangkau mereka ketika kita tidak ada. Kita pergi berapa hari, 3 hari, 4 hari, 2 hari, bahkan mungkin pergi jauh, maka bacalah doa itu. Astaudi'ukallah, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak pernah hilang titipan-titipannya. Manusia mah titipan hilang. Diketahui sama orang itu. Boleh diketahui, sambil mengucap keningnya boleh. Mengucap keningnya katakan astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wali. Anak mau dilepas ke pesantren, mau dilepas ke mana, kampus mana, mau dikirim ke mana, astaudi'ukallah, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak pernah hilang titipan-titipannya. Titipan manusia mah hilang, Pak, kurang kadang. Ada pepatah kan begitu. Jadi ada yang apa namanya, semacam anekdot ya. Ada orang kalau dititipi uang hilang uangnya. Tapi kalau dititipi perempuan aman perempuannya. Ada yang dititipi perempuan aman hilang uangnya, beda-beda ya. Ala kulli hal orang itu kadang kalau dititipi ada saja artinya. Nah Allah itu tidak pernah hilang titipan-titipannya. Atau di surat perpisahan, surat pelepasan. Lima fiha minal imani ila wada'i, karena ada isyarat bahwa Rasulullah SAW ketika turun surat ini nampaknya beliau tidak akan lama lagi meninggalkan kita semua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika orang gegap gempita Futuh Mekah, ya bayangkan saja kesuksesan dakwah 23 tahun, berdarah-darah, berkeringat, banting tulang dan lain sebagainya, perjuangan, pengorbanan luar biasa. Akhirnya Allah berikan futuh, kemenangan di Futuh Mekah. Orang-orang gegap gempita, orang-orang ramai begitu. Abu Bakar menangis. Karena apa? Karena beliau mengatakan, ada sebuah syair mengatakan, al-amru idza tamma nuqsan. Sesuatu itu kalau sudah mencapai titik kesempurnaannya, maka kemudiannya adalah menyusut berkurang. Jadi sesuatu itu kalau sudah nyampe sempurna, tinggal turunnya. Titik kulminasi. Itu dalam sunnatullah, dalam hal apapun begitu. Hidup kita juga sama, mantong gitu, masa muda berjaya. Nanti kemudian menurun. Mulai itu asam urat ya. Asam urat, kolesterol, gula turun. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Bahkan kalaupun dia tidak terkena itu semua, tetap dia menuju titik abiotiknya, titik akhirnya. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi adalah fana. Kita sempurna dalam kefanaan, kita sempurna dalam ketiadaan, dan kita sempurna pada ketidaksempurnaan. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Surat Al-Insan ayat pertama.
Kita ini lam yakun syai'an madhkura, bahkan tidak disebut apapun kita itu sebelum diciptakan. Sempurna pada ketiadaannya, sempurna pada kelemahannya, sempurna pada ketidaksempurnaannya, sempurna pada ketidakmemilikiannya, sempurna pada segala macam kekurangan-kekurangannya. Sehingga itu menjadi tadabbur dan pikir kita, ya, bahwa kita akan menuju ke titik itu lagi nanti. Lam yakun syai'an madhkura. Itu surat perpisahan. Jadi Abu Bakar Siddiq ketika orang berbahagia, bersukacita dalam Futuh Mekah, beliau menangis karena beliau memahami ini isyarat bahwa Rasul tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Nah, itu Abu Bakar karena beliau memang punya firasat dan punya intuisi yang luar biasa. Sehingga keluarlah syair tersebut, al-amru idza tamma nuqsanu. Sesuatu itu ketika mencapai titik sempurnanya, dia akan menuju titik turunnya. Dan itu renungan kita semua. Dulu di kampung saya ada jeger, bukan sembarang jeger, eleh kabeh pokoknya. Gitu. Ayeuna mah tos iya. Tos tekenging tuang sanggo seueur gitu. Jeger sembarang jeger, bukan sembarang jeger. Ayeuna mah tetap kalau ge perlu diantar. Itulah manusia. Dulu yang kita apa namanya Tukang bopok, tukang tarok deh. biasa begitu, tidak ada yang lain gitu. Sekecamatan apalin mah penuh eleh kabeh lah. Itu sekarang tetap dia kembali ke fitrahnya manusia menuju menurun kejayaan. Begitupun peradaban manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kami pergilirkan kekuasaan itu di antara manusia satu sama lain. Dipergilirkan. Jadi mun ayeuna misalkan pemerintah kita bagaimana, sabar saja, nanti juga Allah pergilirkan akan yang lain datang. Terus sabar saja. 5 tahun. Dan belum tentu yang akan datang lebih baik dari yang sekarang. Makanya kita jangan toh-tohan teuing gitu. Jangan habis-habisan teuing. Allah pergilirkan. Nabi bersabda, "Walladzi ya'ti ba'dahu syarrun min qabli." Bisa jadi yang akan datang itu lebih buruk dari yang sekarang. Makanya kita hanya bisa berusaha sekuat mungkin habis-habisan untuk mengangkat orang-orang yang baik, yang soleh untuk memimpin urusan kita kaum muslimin, sembari berdoa agar Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan juga senantiasa kita mendoakan para pemimpin kita, ulil amri kita, karena itu hak mereka. Ketika Rasul bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Rasul bersabda, nasihatnya untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabullah, untuk para pemimpin dan untuk umat Islam. Nasihat untuk Allah itu apa? Nasihat untuk Allah adalah mengimaninya, taat kepadanya, tidak maksiat terhadap larangan-larangannya. Nasihat kepada Rasulullah itu apa? Mengimani risalahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintai dan membelanya. Nasihat kepada kitabullah itu apa? Mengimaninya bahwa dia datang dari Allah, kemudian juga membacanya, memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Lalu ketika ditanya nasihat untuk ulil amri itu apa? Kamu mentaati mereka dalam segala urusan selama tidak menyuruh maksiat, dan kamu mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena apa? Karena kebaikan kesolehan mereka adalah maslahat dan manfaat untuk kita semua, dan keburukan mereka adalah keburukan untuk kita semua. Maka tidak ada cara lain selain kita berusaha mengangkat orang yang baik, juga mendoakan siapapun ulil amri yang ada pada kita. Imam Ahmad mengatakan, andaikan aku punya satu doa yang mustajab, mati, paten, manjur, ampuh, maka kata Imam Ahmad, akan aku gunakan doa itu untuk kebaikan dan kesalehan pemimpin ulil amri. Kenapa? Kalau mereka soleh dan baik, maslahatnya akan kita rasakan. Sebaliknya kalau tidak baik, maka madaratnya pun akan mengenai rakyatnya. Ala kulli hal, hak mereka adalah ditaati dan didoakan dengan baik. Kalaupun lebihnya adalah urusan Allah yang akan memperhitungkan mereka satu demi satu dari kelakuan-kelakuan dan kebijakan-kebijakan mereka.
Nah, berikutnya adalah al-mihwar ar-raisi lis-surah. Dunu ajali Rasulillah. Jadi ada ada semacam informasi penting dalam surat ini bahwa itu merupakan sebuah isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benar adanya. Setelah turun surat ini beliau mengangkat ya. Berapa tahun kemudian? Di sini tidak dijelaskan ya. Nanti kalau ada informasi yang disampaikan. Futuh Mekah itu kan tahun ke 10 Hijriah ya. 10 Hijriah itu kan berarti tahun ke 63 hidup beliau. Kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu setelah 10 tahun di Madinah beliau kembali ke Mekah ya, untuk Futuh Mekah. Berarti Futuh Mekah itu terjadi di usia beliau 63 tahun. Yang mana setelah beliau pulang dari Mekah, Futuh Mekah itu ke Madinah, lalu beliau meninggal dunia, wafat ila rafiqil a'la. Ketika itu beliau dalam sebuah kitab yang pernah kita bahas, Syama'il Muhammadiyah, Kutufun min Syama'il Muhammadiyah, bahwa ketika beliau sakit itu diberikan pilihan, apakah kau menginginkan untuk baqa fi dunia, lebih lama di dunia, ataukah menginginkan bertemu dengan Allah. Lalu beliau mengatakan ila rafiqil a'la, aku ingin berjumpa dengan kekasihku yang maha tinggi. Aku ingin berjumpa dengan kekasihku yang maha tinggi. Akhirnya beliau diwafatkan. Ada sebuah hadis yang berlaku untuk kita semua, man sa'ida biliqa'i rabbih sa'idallah biliqa'i. Barang siapa yang bahagia, gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah pun gembira dan bahagia berjumpa dengannya. Ini bukan hadis tentang kepingin buru-buru meninggal, bukan. Itu salah paham dan salah makna. Yang maksud hadis ini adalah kalau orang itu ingin menemui Allahnya dengan gembira dan bahagia, perbanyak amal soleh di dunia ini. Itu cara agar kita bahagia berjumpa dengan Allah. Banyakin amal soleh, dapatkan cinta Allah, dapatkan mahabbatullah, dapatkan ridha Allah, dapatkan maghfirah Allah, agar kita ini gembira bertemu dengan Allah. Dan Allah pun akan bahagia bertemu dengan kita. Itu hadisnya sangat jelas, man sa'ida biliqa'i rabbi sa'idallah biliqa'i. Barang siapa yang gembira, bahagia, senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Kalau tidak senang kita bertemu dengan Allah, artinya tidak terima, ya Allah pun tidak akan senang berjumpa dengan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik kita berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisalam ya, tetapi ada catatan bisalam, kita ingin masuk surganya itu bisalam, dengan sentosa, tidak perlu diuji dengan sakit, tidak perlu diuji dengan yang lain-lain, tapi bisalam, dengan kelembutan Allah cabut ruh kita, ruh orang beriman sehalus dan sepelan mungkin. Dalam hadis sebutkan orang beriman itu keluar ruhnya itu seperti air ngecelak ketandaian, celak. Nah itu rasa kita dicabut nyawa. Andai kita orang beriman, cahaya kan tidak sakit ya, halus, lembut dan sebagainya. Tapi kalau orang fasik, kafir, itu seperti besi yang berduri-duri, siki kadongdong, terang mah cabut tina tikoro, tina tenggorokan, jebret saja. Itu ruh orang kafir, orang munafik. Tapi kalau kita orang beriman, itu seperti air ngecelak, kaqatratil ma, air mengecelak ketandaiannya, tidak terasa dan halus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh Allah Ta'ala dengan kain kafan dari surga dan oleh malaikat yang datang dari surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Kalau katanya sakarat Rasulullah itu 2 kali lipat lebih nyeri, Ya. Itu betul, Lebih sakit. Yang jelas innalil mauti sakarat, bahwa setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat ini qablal maut, sebelum wafatnya, tapi ketika dicabutnya itu orang beriman itu halus dan lembut. Ya, kalau sakaratnya setiap orang mengalami sakarat. Rasulullah lebih nyeri, itu lebih apa? Dia 2 kali lipat katanya.
Nah, karena ada hadis bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya, bahwa bala ujian yang paling berat manusia itu adalah para nabinya. Para nabi adalah orang-orang yang mengalami ujian paling berat di antara umatnya. Summal amsala fal amsal. Lalu setelah para nabi itu para sahabat, para sholihin, para aulia. Jadi mereka mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanannya yang tinggi, melebihi orang lainnya. Inna asyadan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Jadi mereka para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berhasil melalui ujian tersebut. Ya, Rasulullah perjuangan dakwahnya luar biasa. Kita belum ada apa-apanya dan beliau berhasil melalui ujian tersebut, akhirnya berjumpa dengan Allah taala ila rafiqi al-a'la. Nabi Ibrahim berhasil melalui perjuangan beliau menghadapi Namrud. Padahal Namrud itu raja terkuat di dunia. 4 orang itu raja Namrud itu. Rasulullah bersabda, ada 4 raja di dunia ini yang menguasai dunia seluruhnya. Ada 4, 2 kafir, 2 muslim. Mulukul ardi arba'atun muslimani wa kafirani. Raja-raja bumi itu ada 4, 2 muslim, 2 kafir. Mereka betul-betul menguasai bumi. Yang pertama adalah yang muslim itu Sulaiman dan Zulkarnain, yang kafir itu adalah Namrud dan Bukhtansor. Firaun di bawahnya mana? Bukhtansor. Bukhtansor itu raja Babilonia. Mungkin bahasa Latinnya itu kalau tidak salah, nama seingat saya itu Nebukadnezar. Pernah baca ya? Yang punya kitab hukum Hammurabi itu, undang-undang Hammurabi. Mulukul ardi arba'atun, raja-raja bumi itu ada 4 kata Rasul. 2 muslim, 2 kafir. Muslimnya Sulaiman dan Zulkarnain, memang itu tidak ada tandingannya mereka. Menguasai bumi, menguasai dunia, betul-betul menguasai dunia. Bukan hanya wilayah atau negara ataupun benua, tapi dunia. Yang kedua adalah Namrud dan Bukhtansor. Nah, Nabi Ibrahim menghadapi salah satu dari 4 mereka itu, yaitu Namrud. Orang Arab nyebutnya Numrud, kita nyebutnya Namrud. Ya bisa Namrud, manggalah ya teman-teman. Itu wawo iyalah. Itu Ibrahim berhasil. Dibakarnya itu bukan sebentar, Pak, 60 hari. Nabi Ibrahim itu diduruk nanti ke 60 hari. Ada riwayat 40 hari, lama. Bukan sehari 2 hari. Jadi kayu nanti harus dikumpulkan, kayu yang ada di zaman itu dikumpulkan. Duruk di alungkeun di duruk itu kan dibuat lubang kan, buat lubang lalu dipasung begitu di tengah dengan kayu-kayu dibakar. Tambah lagi. Sampai akhirnya setelah 60 hari Nabi Ibrahim sehat, pangestu alastra, sehat alhamdulillah. Tidak mempan apinya. Karena api itu, saya pernah ada pencerahan dari Pak Haji, api itu membakar. Tetapi membakar dan panasnya itu kekuasaan Allah. Apinya sifatnya begitu, tapi membakar dan panasnya adalah kekuasaan Allah. Bagi Allah sangat mudah. Api menjadi tidak panas itu mudah. Bendanya ada tapi rasanya tidak ada, itu mudah. Makanya seperti ahli geologi kan sudah bukan memprediksi, mereka sudah memastikan bahkan yang namanya pergeseran di daerah Lembang itu ada. Bukan prediksi, tapi itu fakta saintifik akan terjadi. Tetapi kan yang mengizinkan itu terjadinya kan Allah, itu masalahnya. Dan itu dapat dicegah dengan tidak maksiat. Dapat dicegah dengan ketaatan, istighfar kepada Allah, mohon kembali kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah. Tidak akan terjadi. Sehebat apapun prediksi sains dan ilmu pengetahuan, karena izin gesernya itu dari Allah. Dan yang namanya semesta memang sudah dalam ancaman bahaya. Buktinya apa? Magma itu kan ada di bawah kita semua ini. Magma bumi itu di dasar bumi itu kan di seluruh bumi ada. Tinggal diluapkan saja oleh pemiliknya. Itu suatu yang mudah. Wallahu ala dzalika yasir. Atas semua itu bagi Allah itu yasir, gampang sekali. Jadi makanya ditolak balaknya dengan istighfar, dengan kembali kepada Allah, dengan tunduk memohon ampun, kembali ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Bukan dengan membiarkan atau sikap permisif kepada kemaksiatan. Bahkan nauzubillah sampai mengizinkan membuka tempatnya, menyediakan nauzubillah.
di mana tidak mengundang azab Allah. Padahal kalau itu merebak merajalela, maka halat lahum uqubati. Kalau perzinahan dan khamr sudah merajalela, halat lahum uqubati, maka bagi mereka halal hukumanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya halal berarti kan dalam bahasa hadis itu layak sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Kalau zina merajalela, kalau khamr merajalela, maka kata Nabi SAW halat lahu uqubati, i-nya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawaid wa lataif haula suratil mubarakah. Faidah, beberapa faidah surat An-Nisa. Yang pertama, ta'ammalaha ahadul kufar min al-gharb. Seorang tokoh kafir dari barat, ya, fi asrinal hadir, di abad modern sekarang itu masuk Islam. Jadi ada orang kafir, tokoh barat masuk Islam. Qala, dia mengatakan, adatul muluki idza tamakkanu min mukhalifihimul batsha wal fatka wal qatla, walakin Allah ya'mur Muhammad idza tamakkana an yahmadallah. Biasanya, kata si ahli sejarah ini, biasanya para raja itu kalau mereka berhasil menaklukkan sebuah wilayah atau kerajaan lain, maka yang mereka lakukan adalah satu al-batsh, menguasai ataupun arogan, menguasai seluruh sumber daya dan sumber SDM dan SDA yang ada di tempat itu, mengambil, merampas, menguasai, menundukkan, bahkan menghinakan penduduknya. Walfat, kalau menjajah, membunuh, menjajah, merampas, mengambil, semuanya dikerim semua penuh. Walakin Allah ya'muru Muhammadan, akan tetapi Allah menyuruh Muhammad ini, ya, tokoh itu sampai masuk Islam gara-gara ini, gitu. Tapi Allah menyuruh Muhammad SAW, Nabi kita, ketika berhasil menaklukkan, membuka kota Mekah, untuk apa? Ayyahmadallah, untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, wa yastaghfiruhu, dan mengucapkan subhana wasabbih subhanallah. Lalu wa yastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Allah menyuruh dengan 3 hal. Satu, baca tasbih sebanyak-banyaknya subhanallah. Yang kedua, baca bihamdi rabbik, atau bihamdi, membaca hamdalah sebanyak-banyaknya. Lalu tidak cukup itu saja, astaghfir, dan perbanyak baca istighfar. Itu filosofinya bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan kemenangan-kemenangan, kesuksesan, kejayaan, ataupun hal yang merupakan keberhasilan dalam hidup kita, lakukan 3 hal. Satu, perbanyak tasbih subhanallah. Yang kedua, perbanyak alhamdulillah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 2, alhamdulillah. Yang ketiga, wastaghfir, dan banyak istighfar. Kenapa tasbih? Karena seluruh yang kita peroleh adalah dari Allah. Kenapa tahmid? Karena kita bersyukur Allah telah memberikannya kepada kita. Kenapa istighfar? Karena barangkali ketika menuju kejayaan, kesuksesan itu ada banyak hal yang kita langgar, kita harus istighfar kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada sholat yang terabaikan, lalai, tidak tepat waktunya. Mungkin ada doa pagi yang kita tidak baca karena kita sedang sibuk-sibuknya bekerja mencapai kesuksesan. Mungkin ada taklim yang kita tidak ikuti, atau mungkin ada ibadah yang berkurang kadar porsinya, tilawahnya berkurang, ataupun lain sebagainya, atau ada maksiat-maksiat kecil yang kita lakukan ketika menuju kesuksesan kita, maka Allah memerintahkan kita astaghfir, istighfarilah kemenanganmu itu. Wa ka'annahum mudnibun, bahkan dikatakan merasalah kamu seperti orang berdosa. Ketika mencapai kemenangan tuh, merasalah kamu seperti orang berdosa. Agar apa? Agar tidak jumawa adigung adiluhur. Bahkan dalam riwayat disebutkan dalam Zadul Ma'ad dan Raikhul Makhtum, Syekh Saifur Rahman Mubarakpuri, pemenang Piala Raja Faisal, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masuk Mekah itu kepalanya menunduk sampai hampir menempel itunya, ontaknya. Ketawaduan. Tidak begini. Mana itu orang Mekah kemarin musir kaula atau mana? Tunduk. Wa ka'anna ala ra'sihi mighfar, seperti di kepalanya itu ada benda apa gitu, sehingga beliau tidak menenggadahkan kepala. Jadi tunduk begini saja, seperti ada barang yang menahan beliau itu tidak bangun kepalanya. Luar biasa, menunduk dan tidak bangun-bangun sampai ke depan Ka'bah.
kalaupun menegakkan kepala karena ingin pidato di hadapan masyarakat ahli Mekah. Ya. Oh, kalau para sultan, para raja berhasil menaklukkan kekuasaan raja lain, itu yang semua kebesarannya muncul itu. Kita lihat film Napoleon Bonaparte, yaitu ketika menaklukkan jajahan-jajahannya Jumawa ya, Jumawa. Tapi Rasulullah SAW tidak, beliau tundukkan kepala, bahkan tidak cengkat-cengkat karena seolah ada sesuatu yang menahan beliau begitu. Wa kana ala ra'sihi mighfar, dan beliau selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah astagfirullah, subhanallah walhamdulillah astagfirullah, subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Itu zikir kemenangan. Jadi mun Persib menang maca ieu ya. Ulah melakukan pesta-pesta yang hura-hura, pesta-pesta yang tidak. Kalau nanti Maroko menang, cuma baca iya, subhanallah walhamdulillah astagfirullah, subhanallah. Maroko menang nanti baca itu aja. Baca itu saja, subhanallah. Dan kemungkinan menang tuh ada, karena Spanyol sudah dirontokkan sama dia. Lalu kemarin tuh apa? Kemarin tuh Portugal juga rontok sama dia. Udah, insya Allah di semifinal langsung gaskeun ya, sampai final. Kita kawal sama-sama dengan kekuatan dukungan moral kita, sholawat, doa, karena ada simbolisasi umat Islam dalam Maroko itu, terutama dukungannya kepada Palestina itu luar biasa. Jadi semacam, jadi bukan satu orang dua orang bawa bendera Palestina, tapi klubnya itu memang memperlihatkan dukungan mereka kepada Palestina dengan membentangkan bendera negaranya dan di sampingnya negara Palestina. Itu semacam dukungan yang formal dari mereka ya, semacam itu. Saya ini tadi yang nyampaikan tadi, ternyata semua momen itu bisa dijadikan arena dakwah gitu. Iya, baru pertama kali dalam sejarah Piala Dunia dijadikan dakwah sehingga ribuan orang masuk Islam. Betul. Dan menampakkan akhlakul karimah orang-orang Qatar, menjamu, walaupun ada yang penonton dari Eropa, dari Amerika Latin yang arogan, itu tidak dibalas dengan arogan lagi. Tidak. Tapi dibalas dengan kasih sayang, dan mereka terkagum-kagum bagaimana makanan-makanan disajikan secara gratis dan lain. Nggak ada loh Piala Dunia sebelumnya. Betul. Dan di sana hotel-hotel semua bukan kayak di kita, kalau ada momen nyekek gitu ya, karena peak season kan istilahnya. Enggak, dia justru diskon. Itu saya dengar yang hotel yang 2 juta tuh tinggal 500.000 aja harganya. Mobil-mobil semua mereka bersama-sama untuk memuliakan tamu. Itu kan ikramul duyuf, itu kan akhlakul karimah itu. Pertama kali dalam sejarah Piala Dunia terjadi hal seperti ini, sehingga orang tertarik. Banyak di antara mereka mengucapkan syahadat. Luar biasa. Tapi jurnalis yang jelek-jeleknya juga ada. Jurnalis Israel malah diacukan, bahkan bukan oleh pemerintah Qatar, oleh orang-orang yang nonton. Ya, dan mereka ada orang-orang Eropa ada yang bersikeras mencitrakan buruk begitu. Tapi terjawab dengan realita di lapangan gitu. Ya, fakta di lapangan itu berbicara lain, karena nyaris tidak ada kurangnya itu perhelatan Piala Dunia di Qatar. Bahkan yang tidak menutup aurat pun kan bukan diumpat, tapi dikasih, ya kan? Sampai akhirnya mereka meminta sendiri, tolong dandani saya pakai pakaian alamu, kan begitu. Luar biasa. Jadi banyak perempuan-perempuan non muslim itu mencoba pakai abaya, dan dia senang. Dan Masya Allah. Luar biasa. Contoh juga buat kita. Sehingga mereka tidak mubazir, mereka berkorban 3.000 triliun untuk perhelatan Piala Dunia itu kan setara 2 kali APBN kita tahun 2014 sampai 2016 ya, besar sekali. Tapi karena semangat ada dakwah, emang ini harus dilakukan begitu. Semangatnya dakwah, jadi berpahala si anggaran dikeluarkan itu jadinya kan tidak hanya sekedar momen olahraga yang setelah itu beres saja enggak. Tapi kalau niatnya dakwah sebesar itu pun menjadi bernilai di sisi Allah dan di sisi peradaban umat manusia. Nah, yang kedua, qala Ibnu Abbas, ini faedah yang pertama tadi bahwa ritual kemenangan yang kita lakukan apabila mendapatkan kemenangan dalam hidup kita 3. 1, perbanyak tasbih subhanallah, yang kedua perbanyak alhamdulillah, yang ketiga perbanyak astagfirullah. Mungkin saat kita menuju kemenangan, kejayaan, ada tadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Mungkin pernah marahi bawahan, pernah marahi karyawan, pernah mungkin lain sebagainya.
Kalau dia pejabat mungkin pernah ada yang kesikut kanan kesikut kiri ketika naik karirnya itu, istighfar. Sampai misalkan eselon berapa, itu kan pasti ada kanan kiri yang mungkin sengaja tidak sengaja itu tersakiti. Minimal saingannya Istighfar, ke sisi. minimal saingan. Itu ayat terakhir An-Nasr itu kan. Surat Fasabbih An-Nasr, bihamdi rabbika wastaghfir. Seolah tutuplah kemenangan kalian dengan ini gitu. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Subhanallah astagfirullah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kana Umar bin Khattab yudkhiluni ma asyakhi Badar. Umar bin Khattab ini suatu hari pernah membawaku masuk ke dalam majelis para syuyukh, majelis senior, veteran-veteran Badar. Ibnu Abbas itu kan anak muda ya. Jadi kalau mau masuk ke majelis masyayikh itu rada sungkan, sehingga Umar yang membawa dia. Jadi yang namanya senior itu suatu yang lumrah dan sah-sah saja. Apalagi dalam masa sahabat itu, sahabat senior itu 10 yang zaman masuk surga, yang kedua ahli Badar. Ahli Badar itu punya veteran Badar itu punya privilege tersendiri. Bahkan dalam sebuah hadis seolah Allah berfirman kepada mereka, if'alu masih itu, melakukan semua kalian, aku sudah ampuni kalian. Jadi untuk karena Allah tahu ahli Badar itu nggak mungkin berbuat maksiat. Ya, kalaupun yang kecil-kecil Allah langsung ampuni begitu. Nah, suatu hari Umar bin Khattab itu pernah mengajakku masuk ke majelis para syuyukh, majelis para senior sahabat veteran Badar. Faka'ana ba'duhum wajada fi nafsi. Nampak terkesan mereka itu para sahabat senior itu merasa kenapa Ibnu Abbas diajak masuk gitu. Wajada fi nafsi. Wajada fi nafsi itu kekurang nyamanan kalau dalam istilah bahasa Arab. Wajada fi nafsi itu semacam kekurang nyamanan, ya. Budak diajak ajak. Budak diajak ajak. Nah, semacam ketidaknyamanan. Faqala lam yadkhul hadza ma'ana walana abna'u mislu. Para sahabat senior itu sampai mengatakan begini, wahai Umar, tidak pernah ada anak kecil masuk ke sini. Dan kami pun tidak pernah bawa anak-anak kami masuk sini. Gitu. Jadi semacam ketidaknyamanan dari para sahabat senior, Ibnu Abbas diajak masuk. Karena masih muda, sahabat junior beliau itu ya. Meskipun beliau itu adalah seorang alim dan ulamanya para sahabat. Tetapi karena tadi masih kecil, masih muda begitu, sementara para syuyukh itu kibar, orang-orang senior. Faqala Umar, innahu mimman qad alimtu. Umar mengatakan, kalian tahu kan kapasitas Ibnu Abbas dan keilmuannya gitu, semacam itulah. Fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Lalu kata Ibnu Abbas, aku diajak masuk oleh Umar ke majelis senior. Faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Kemudian Umar itu hanya ingin menunjukkan kepada para senior itu apa pendapat Ibnu Abbas tentang surat An-Nasr. Tentang qaulullah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Faqala ba'dhum, karena sebagian senior itu mengatakan amarna an nahmadallah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Kita disuruh untuk berzikir itu subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Wa sakata ba'dhum, sebagian tidak menjawab. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, karena beliau ulama, mufassir, ahli tafsirnya Rasulullah SAW, yang beliau doakan ya Allah ajarkan Ibnu Abbas ini tafsir, takwil Al-Qur'an. Faqultu la, faqala ma taqul, lalu apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Faqultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Oh iya. Tahu, Ibnu Abbas tahu. Faqala Umar la a'lam minha illa ma taqul. Aku tidak tahu kecuali darimu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Satu lagi terakhir, jama'allahu taala bainan nasr wal fath fi hadhihi surah al-mubarakah. Dalam faidah yang ketiga ini Allah menggabungkan dua kemenangan sekaligus, yaitu An-Nasr dengan Al-Fathu, An-Nusrah dengan Al-Fathu, Futuh ya. Nusrah dengan Futuh itu biasanya tidak bergabung ya. Karena kebanyakan Rasul itu mendapatkan nusrah di setiap peperangannya. Ahzab, Badar, Khaybar, Quraisyah, kemudian setelah itu Mu'tas, setelah itu Hunain. Itu Rasul mendapatkan kemenangan-kemenangan.
tetapi belum diberikan futuh. Nah gitu. Nah di surat inilah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa beliau diberikan futuh. Inilah futuhnya, futuh Mekah. Ma'ana bisalam kana yajidu nasr faqat. Biasanya Rasul hanya mendapatkan nasr saja, kemenangan, nusrah. Apa itu? Ghazwatul Badar, perang Badar. Beliau mendapatkan kemenangan. Kemudian Ijla Bani Nadir, penaklukan Yahudi Bani Nadir dan lain sebagainya, Rasul mendapat kemenangan. Tetapi amma fathu Makkah, adapun futuh Mekah, dan ini tujuan utamanya atau goal perjuangan tertingginya dalam hal perjuangan manusiawinya begitu adalah menaklukkan kota Mekah. Fi hadhihi surah faqad jama Allah, dan Allah telah memberikan keduanya. Jadi namanya goal itu harus ada dua dimensinya, Pak. Goal ukhrawi akhirat dan goal duniawi. Goal ukhrawinya ya surga dan keridhaan Allah. Goal duniawinya harus ada, misalkan kalau beliau itu menaklukkan kota Mekah sehingga Mekah menjadi kota Islam. Itu goal perjuangan beliau, gimana caranya Mekah ini terbebas, terhindar dari berhala dan agama penyembahan kepada berhala-berhala itu. Fallahu lakal hamdu, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan futuh kota Mekah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang Mekah sudah clear, steril dari kemusyrikan dan kekafiran. Kalau kita masuk kota Mekah itu ada gerbang yang besar sekali, ya, yang palang gitu, ada Quran, tulisannya apa namanya, Muslim only atau apa gitu. Ada tulisannya, hanya Muslim yang boleh melintas. Ada ya, ada batas tanah haram. Itu berkat apa namanya? Itu berkat dakwahnya Rasulullah SAW, kemenangan beliau, sehingga beliau mensterilkan kota Mekah dari penyembahan kepada selain Allah, dan juga kota Madinah disterilkan dari penyembahan, sehingga tidak halal non muslim masuk kota suci Mekah dan Madinah kecuali tujuan yang sangat darurat dan urgen. Apa itu contohnya? Contohnya adalah misalkan masuk logistik ataupun barang kebutuhan masyarakat, ataupun misalkan dia seorang arsitek insinyur yang ingin merenovasi Masjid Haram misalkan, meskipun dia non muslim, atas kebutuhan tertentu khusus diminta, itu boleh. Tetapi pada hukum umumnya tidak diperbolehkan non muslim ada di kota Makkah atau ada di kota Madinah. Jadi hanya tujuan khusus saja yang diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.